Assalamualaikum sahabat Sentral Belajar Baik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ciri-ciri mau kena asam lambung ya teman-teman. Oke, sebelum ke videonya, tolong sedekahnya dengan cara subscribe, hidupkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Sentral Belajar Baik. Dan para subscriberku, terima kasih. Dan penonton setia channel Sentral Belajar Baik, terima kasih sekali. Mudah-mudahan teman-teman dan saudara-saudaraku keluarganya sehat-sehat selalu, amin. Di video kali ini kita akan membahas ciri-ciri mau kena asam lambung ya teman-teman. Karena dulu kita merasakan seperti itu ya. Sebelum asam lambung kita naik ya teman-teman, itu ciri-cirinya tuh udah ada beberapa ya. Dan kita akan bahas di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghindari kalau pas kena ciri-ciri kayak itu ya, bisa mencegah apa makanan yang bisa menimbulkan asam lambung naik ya teman-teman. Jadi biar tidak terlalu parah ya. Oke, sebelum ke videonya ya teman-teman, ini jadi teman-teman harus perlu diingat-ingat ya sebelum ke videonya. Diingat-ingat ciri-ciri ini nanti, siapa tahu teman-teman yang pas ada yang seperti itu ya ciri-cirinya ya teman-teman. Nah dulu itu ya teman-teman, yang pertama itu ya, kita itu sering pusing ya teman-teman. Pusing tuh hampir datangnya tuh hampir tiap malam ya, tiap habis maghrib itu ya, itu datang ya teman-teman, pusing tuh ya di kepala, merasa pusing. Itu kurang lebih setengah jam ya teman-teman, pusingnya itu ya, setengah jam atau nyampe 1 jam ya. Habis itu sembuh ya. Itu besok kayak itu lagi, kayak itu terus ya. Itu datangnya pun sering malam ya, sehabis maghrib itu ya mulai pusing teman-teman. Itu pusing dengan sendirinya ya. Kalau bisa itu mulai dijaga ya teman-teman, pola makan kita ya, pola pikir sama pola tidurnya ya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kita itu pusing itu udah lama ya, belum mungkin lebih dari 5 bulan ya. Sebelum kena itu selalu pusing ya kalau malam. Habis maghrib itu kena ya pusingnya itu, mungkin setengah jam baru sembuh teman-teman. Nanti sembuh lagi, besok kayak itu lagi ya. Itu belum, asam lambung kita belum naik ya teman-teman, belum ke anxiety, belum ya. Asam lambung itu bisa masih netral ya, masih biasa. Itu yang pertama ya, sering pusing teman-teman, ciri-cirinya. Terus yang kedua itu kita tuh sering ini ya teman-teman, tangan kita ini ya itu sering capek ya teman-teman. Kita capeknya itu bukan capek biasa ya, capek yang lumayan capek ya, kayak orang kayak kena ini apa namanya tuh, rematik ya teman-teman. Kita membawa sepeda motor tuh mungkin baru 5 menit udah capek sekali ya, udah nggak terasa apa-apa di tangan kita tuh, udah kayak orang kram ya, kayak kesemutan. Kalau udah seperti itu ya teman-teman, udah itu cepat ya, itu udah mau kena kita tuh. Kalau udah nyampe badan kita tuh kayak kena encok itu ya, kayak tangan-tangan nih kayak rasanya tuh gimana ya teman-teman, kayak sakit tulang itu ya. Itu juga ya kita rasakan ya. Itu sebelumnya ya teman-teman, sebelum kita tuh kena asam lambung ya, itu ciri-cirinya ya. Itu teman-teman, kalau teman-teman udah punya ini apa ya, gejala ya. Kalau asam lambung tuh, asam lambung kan semua orang punya, jadi tinggal dia tuh naik apa enggaknya ya teman-teman. Itu tergantung diri kita masing-masing ya teman-teman. Kalau pola makan, pola pikir, pola tidurnya dijaga, mudah-mudahan aman ya teman-teman, sebelum terlanjur ya. Jadi itu ciri-cirinya ya teman-teman. Ciri-cirinya itu, ciri-ciri orang mau kena asam lambung ya, mau naik asam lambungnya itu, mulai tidurnya itu susah ya. Ciri-ciri orang mau kena itu ya, dari tidurnya susah. Jadi hampir 2 hari 2 malam tuh mungkin nggak bisa tidur ya teman-teman.
sering nggak bisa tidur ya kalau malam hari itu ya. Padahal siang juga nggak tidur, malam harinya pun nggak tidur ya. Itu ciri-cirinya juga. Kalau teman-teman sudah merasakan di situ ya, pencegahan itu lebih baik ya daripada mengobati. Terus apalagi ya itu ya, sebelum kena itu mungkin teman-teman pernah ini ya, sering sakit gigi ya, merasa sakit gigi walaupun nggak ada yang kropos, nggak ada yang lubang tuh sakit ya teman-teman. Intinya tuh sakit karena gasnya tuh emang naik tapi nggak terasa ya, cuma sedikit-sedikit ya. Sering naik itu teman-teman, tapi belum terasa kita itu. Jadi intinya itu ya, ciri-cirinya tadi teman-teman. Kita yang pertama, tangan kita itu mungkin gebas ya namanya, seperti encok ya, seperti rematik. Kita menggunakan sepeda motor tuh baru 5 menit udah nggak merasakan lagi ya tangan ini. Itu terus tadi ya teman-teman, susah tidur ya, susah tidur. Jadi teman-teman kalau sudah mempunyai ciri-ciri itu ya dihindari ya. Pola makan diatur, pola pikirnya dijaga, pola tidur harus benar-benar bagus ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.